Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, Zat yang telah banyak memberikan dan mencurahkan kepada kita nikmatnya. Kenikmatan yang kalaulah kita ingin menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghingganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Ma'un, di mana kita telah membacakan sampai pada ayat yang ketiga dari surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara sifat orang yang mendustakan hari pembalasan, mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan baca ayat yang keempat dan kelima dari surat Al-Ma'un. Firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salat mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini adalah penjelasan dampak buruk yang kedua yang ditimbulkan oleh karena mendustakan hari pembalasan. Telah kita sebutkan, orang yang mendustakan hari pembalasan menjadi rusak hablum minallahnya dan menjadi rusak pula hablum minannasnya. Hablum minannasnya rusak, telah kita bacakan dua ayat sebelumnya. Mereka tidak punya belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, di antaranya anak yatim dan fakir miskin. Makanya disebutkan di ayat sebelumnya, fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim, merekalah orang yang suka menghardik anak yatim.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini dikarenakan kerusakan dalam hablum minan nasnya. Nah, adapun kerusakan dalam hablum minallah, itulah yang disebutkan di ayat keempat dan kelima ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rusak hablum minallahnya, hubungannya, interaksinya dengan Allah, itu ditandakan dengan rusaknya sholatnya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan ancaman orang-orang yang melalaikan sholat. Kata Allah di ayat yang keempat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang sholat, celakalah mereka. Al-wail di dalam ayat ini bisa bermakna kecelakaan, kebinasaan. Karena secara bahasa, wail dalam bahasa Arab maknanya begitu. Celaka, binasa. Dan sering kita temukan ayat-ayat modelnya semacam ini. Wailul lil mutaffifin dalam surat Al-Mutaffifin. Dalam hadis Nabi, beliau pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak disentuh oleh air wudu. Ketika berwudu, dia lupa membasuh tumitnya. Maka Nabi katakan, wail, celaka dia. Nah, masuk di dalam ayat ini, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Al-wail bermakna kecelakaan atau kebinasaan. Dan sebagian ulama mentafsirkan al-wail sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, al-wailu wadin fi jahannam baina jabalaini yahwi fihi al-hawi arba'ina kharifa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wail itu adalah lembah atau jurang di dalam neraka jahanam yang terletak antara dua gunung yang besar. Dalamnya, ya, kedalaman jurang tersebut itu perjalanan 40 tahun. Itu kata Abu Sa'id Al-Khudri. Di riwayat yang lain disebutkan, fihi sadidu ahlin nar. Di dalam jurang tersebut terdapat kumpulan nanah para penghuni neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Itu penafsiran wail. Disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, binasa orang-orang yang sholat. Andaikan ayatnya putus sampai di sini, selesai semua kita. Tapi ayatnya nyambung kepada ayat berikutnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu para orientalis dalam rangka memurtadkan kaum muslimin, mereka memanfaatkan ayat-ayat semacam ini untuk membuat kaum muslimin lari dari agamanya. Dibacakannya ayat, kalian sholat katanya, padahal orang yang sholat itu celaka. Lah mana ayatnya? Ini ayatnya, fawailul lil musallin. Hanya tidak diteruskannya ayatnya, sampai di situ saja. Celaka orang-orang yang sholat katanya. Nah, maka ngapain sholat? Karena kalau sholat juga bisa celaka. Ya, padahal dia tidak tahu ada ayat berikutnya atau sengaja ditutupi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi subhanallah, karena kebodohan sebagian muslimin sehingga terkadang bisa tertipu dengan hal tersebut. Berhasil mereka murtadkan sebagian orang karena itu. Makanya kata para ulama, di antara sebab kemurtadan itu
adalah diantaranya karena kebodohan. Jauh dari agama dan tidak mau mempelajari agama dengan baik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu itu berimbas pada lemahnya iman seorang. Nah, dikarenakan kelemahan iman, ketika syubhat masuk, maka boleh jadi dia akan ragu dengan agamanya, dan selanjutnya bisa jadi dia akan meninggalkan agamanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang paham agamanya, maka justru agama itu akan membentengi dia dari kesesatan, bahkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Dia akan selamat dari situ ketika dia mempelajari agamanya dengan baik. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sholat, yang bagaimana? Nah, pada ayat yang kelima dijelaskan, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat mereka. Mereka yang sering melalaikan sholat, mereka yang terkadang tidak peduli dengan sholatnya, mengenyampingkan sholatnya. Ini para jamaah sekalian, siapa orang-orang yang lalai dalam sholatnya ini? Para ulama menyebutkan beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, ada yang mengatakan bahwa orang yang lalai sholatnya adalah mereka yang meninggalkan sholat secara totalitas. Betul-betul tidak pernah sholat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini kondisinya adalah orang yang diperselisihkan keislamannya. Ulama berselisih pendapat. Orang yang tidak sholat secara totalitas, maksudnya tidak pernah dia sholat, bukan sholat yang bolong-bolong ya, tapi tidak pernah dia sholat. Ini diperselisihkan keislamannya. Apa masih muslim atau sudah tidak muslim lagi? Kenapa para jamaah sekalian? Karena berat orang yang meninggalkan sholat itu. Dia diperumpamakan oleh Nabi kan sebagai tiang agama. Wa amuduhus sholah, tiangnya agama adalah sholat, kata Nabi. Nah, kalau dia tinggalkan sholat, rubuh agamanya, bagaikan bangunan yang tak ada tiangnya, tidak akan bisa berdiri. Terlebih lagi dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kafirina shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, perbedaan di antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah. Ini kata baginda Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau juga pernah menyatakan, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Makanya dulu para sahabat itu sangat perhatian dengan sholat, dan tidaklah mereka memandang orang yang meninggalkan sholat melainkan bukan seorang muslim. Ini dipersaksikan. Kata seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Bahwa dahulu para sahabat Rasulullah tidaklah mereka memandang ada satu amalan yang kalau ditinggalkan orangnya bisa kufur, melainkan sholat. Melainkan apa? Melainkan sholat. Ini para jamaah sekalian. Maka meninggalkan secara total, meninggalkan sholat secara total, ini adalah bentuk kelalaian di dalam sholat
yang paling parah. Yang paling parahnya ketika dia tidak sholat sama sekali. Nah, dan yang mirisnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit dari orang yang mungkin KTP-nya muslim tetapi tidak pernah sholat. Bahkan orang yang tidak sholat itu terkadang sudah menjadi pemandangan yang biasa, menjadi pemandangan yang lumrah. Justru sebaliknya, orang yang rajin sholat dianggap aneh. Kenapa aneh? Karena dia seorang dirinya begitu, atau sedikit yang begitu, sementara kebanyakannya justru menyelisih dia. Ini para jamaah, ini karena kelalaian di dalam meninggalkan sholat ini. Padahal ancaman orang yang meninggalkan sholat ini sangat berat para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat beberapa ayat yang mengancam terkait dengan orang yang menelantarkan sholat itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, mulai dari ayat yang ke-38 sampai 47. Allah menyatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, kata Allah. Fi jannati yatasaalun. Golongan kanan itu mereka berada dalam surga. Mereka saling bertanya satu sama lain. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang dulu berbuat dosa. Ma salakakum, taib. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Coba lihat. Ketika mereka ditanya, para pendosa ini, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Apa jawab mereka? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Lihat. Ini sebabnya dia masuk neraka sakor, ya. Sebab utama dia masuk ke dalam neraka karena meninggalkan sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat akibat buruk orang yang meninggalkan sholat. Masuk ke dalam neraka sakor. Nah, dan disebutkan pula di dalam Al-Quran bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala akan lepas dari orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat, karena Allah hanya memberikan rahmat kepada mereka yang menegakkan sholat. Dalam surat An-Nur ayat 56 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kalian kepada Rasul supaya kalian dirahmati. Pemahaman kebalikan dari ayat ini bahwa orang yang tak sholat, tak bayar zakat, tak taat kepada Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Padahal kita sangat butuh dengan rahmatnya Allah. Sementara mereka yang tidak sholat tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama telah berijma, bersepakat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada dosa berzina dan mencuri. Sepakat ulama, Pak. Dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada dosa berzina dan mencuri. Bukan karena berzina dan mencuri ringan, itu dosa besar juga. Tapi kalau mau dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat
ternyata dosa meninggalkan sholat jauh lebih berat. Itu bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Lebih berat daripada berzina dan mencuri. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau orang pada hari ini misalnya mencuri, ketahuan dia, ketahuan orang-orang di sekitarnya, kira-kira apa yang dia dapatkan ketika itu? Dia akan mendapatkan hukuman sosial kan? Dikucilkan, ya kan? Iya, dibicarakan oleh orang-orang. Kenapa? Ketahuan mencuri. Coba jamaah sekalian, itu kalau mencuri. Tapi kalau meninggalkan sholat, biasa. Padahal apa tadi? Ulama sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada berzina dan mencuri. Itu sepakat ulama itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran pertama dari alladzina hum an sholatihim sahun itu. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Penafsiran pertama, mereka yang meninggalkan sholat secara totalitas. Mereka tidak sholat lagi. Penafsiran kedua, kalau tadi penafsiran disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Imam Mujahid. Ada yang mengatakan mereka yang lalai di dalam sholatnya, ay bitarkiha taratan wal qiyami biha taratan. Mereka yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Alias apa? Sholatnya masih bolong-bolong. Istilahnya kita. Nah, ini penafsiran ini disebutkan oleh Imam Qatadah dan Ibnu Zaid. Bahwa mereka yang lalai dalam sholatnya, yaitu mereka yang kadang sholat, kadang tidak sholat. Maksudnya sholat 5 waktu ya, yang memang diwajibkan. Mereka yang kadang sholat, kadang tidak sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, padahal kalau kita melihat kan, sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah wajibkan kepada kita dalam sehari dan semalam 5 kali sholat. Itu pun setelah melalui proses yang begitu panjang dari 50 sholat. Diringankan, sampai jadi 5 sholat. Ada sebagian orang minta korting lagi. Sholatnya maunya dalam sehari semalam cuman sekali. Sholat maghrib aja. Dikorting. Padahal sudah dikurangi, diringankan itu. Dari 50 sholat dalam sehari semalam. Jadi 5 kali sholat. Ini minta korting lagi. Dalam sehari semalam 1 kali. Ada yang lebih parah lagi. Dalam sepekan 1 kali. Sholat apa? Sholat Jumat. Ada yang lebih parah lagi. Setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Subhanallah. Ini bagaimana jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sholat dalam setahun cuma 4 rakaat. Ya kan? Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha 2 rakaat. Padahal kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga kalau sholat setahun 4 rakaat? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah ini masuk di dalam orang yang alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam sholatnya. Mereka yang tidak menjaga sholatnya. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, hafidhu ala salawat, jagalah sholat-sholatmu, wassalatil wusta, dan jagalah sholat wusta, sholat pertengahan. Menurut para ulama tafsir, yakni sholatul asr, sholat asar kau jaga. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk dalam sholatmu. Makanya orang yang menjaga sholat mendapatkan jaminan cahaya, rahmat, burhan dari Allah. Kata Nabi SAW, man hafadha alaiha kana lahu nuran
wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, burhan, bukti yang nyata, dan diselamatkan pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, kalau kau tidak salat, maka kau tak dapat cahaya. Kau tidak akan dapatkan burhan, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Bahkan lebih parahnya lagi, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia di hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang tak pernah sholat karena mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sering kami singgung bahwa Fir'aun tidak sholat. Kenapa? Karena sibuk dengan kekuasaannya. Maka orang yang meninggalkan sholat pada hari ini karena sibuk dengan kekuasaannya mirip dengan Fir'aun. Haman tak sholat karena sibuk dengan jabatannya. Maka pada hari ini kalau ada orang yang tak sholat karena jabatannya mirip dengan Haman. Kemudian Qarun ninggalkan sholat. Kenapa? Sibuk menghitung-hitung duitnya. Sibuk dengan hartanya. Hari ini kalau ada orang yang tak sholat karena sibuk dengan hartanya, mirip dengan Qarun. Ubay bin Khalaf tak sholat karena sibuk dengan berdagang. Maka kalau ada orang pada hari ini tak sholat karena sibuk dengan dagang, mirip dengan Ubay bin Khalaf yang dipastikan sudah masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat tidak boleh kita gampang-gampangkan. Kita disuruh dan diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak kita supaya sholat bahkan dari usia umur 7 tahun, Pak. Muru auladakum bis salah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu supaya sholat, latih dia, ajarkan dia. Ketika berumur 7 tahun. Nah ini anak 7 tahun kalaupun tidak sholat, dia tidak dosa. Karena belum balik. Belum mukallaf dia. Belum diberikan beban syariat. Cuman kita sebagai orang tua, diperintahkan oleh Rasul, ngajarin anak supaya sholat. Supaya terbiasa nanti kalau nanti tumbuh dewasa dia sholat. Kesadaran sendiri. Ini para jamaah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dari penafsiran yang kedua, dari orang yang lalai di dalam sholatnya, yaitu mereka yang kadang sholat, kadang tak sholat. Kemudian penafsiran yang ketiga, alladzina hum an sholatihim sahun, juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, yakni biadaiha ba'da khuruji waktiha. Orang yang dia sholat dia, tetapi dia sholat setelah keluar dari waktunya. Nah ini, dia sholat, tapi apa? Nanti dia sholat kalau sudah selesai waktunya, baru dia sholat. Sengaja dia akhirkan sampai selesai itu sholat, baru dia mau sholat. Atau sudah tinggal sedikit lagi, waktu sholat mau habis, baru dia sholat di situ. Maka untuk mengejar waktu, dia pun cepat di dalam sholatnya. Sholatnya siapa ini? Sholatnya kaum munafiqin. Nah, disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah menyatakan, tilka salatul munafiqin. Itulah kata Nabi, sholatnya kaum munafiqin. Bagaimana sholatnya kaum munafiqin? Kata Nabi SAW, dia jelisu, mereka ini duduk-duduk, yarqubus syams, menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, hingga tatkala matahari itu sudah berada di antara dua tanduk setan, maksudnya sudah mau terbenam itu matahari, baru dia mau salat. Qama fanaqaraha arba'an. Maka ketika dia salat seperti ayam mematuk. Kenapa begitu? Karena saking cepatnya. Karena saking apa? Cepatnya. Dia salat la yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat dan berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena waktunya tinggal sedikit. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, berusaha mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan sangat malasnya. Nah, makanya jangan sampai malas kita sholat. Karena itu cirinya orang-orang munafikin. Kalau mereka mau berdiri sholat, tapi sholat dengan sangat malasnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila yura'unan nas. Mereka riya kepada manusia. Yani nanti mau sholat kalau dilihat. Kalau tidak dilihat sama orang, tidak mau dia sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini berkaitan juga dengan penafsiran ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Kata para ulama, mereka ini yang sholat yu'addunaha ala niyatan. Mereka tunaikan sholat kalau terang-terangan. Tapi kalau gelap, mereka tidak mau sholat. Makanya orang munafikin itu, mereka mau sholat itu hanya pada saat sholat zuhur, sholat asar. Tapi kalau sudah gelap, maghrib, isya, subuh apalagi, mereka tidak mau sholat. Kenapa? Tidak dilihat sama orang. Karena orang munafikin itu menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Jadi mereka mau tampakkan keislamannya kalau terang saja. Kalau sudah gelap, mereka sembunyi-sembunyi dengan kekafirannya. Nah, ini kaum munafikin, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini penafsiran yang ketiga. Mereka yang menunaikan sholat tapi keluar dari waktunya. Ada penafsiran yang keempat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Yakni kata para ulama, bita'khiriha an awwali waktiha. Orang yang selalu menunda-nunda sholat dari awal waktunya. Ada juga yang menafsirkan begitu. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita menunda sholat karena uzur, maka dimaafkan. Kalau ada uzur syar'i, alasan syar'i, dimaafkan. Iya. Kalau misalnya ada orang yang suka nunda-nunda sholat, tiap kali sholat dia tunda-tunda, ya, maka kita khawatirkan masuk di dalam ancaman ayat ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Selalu dia tunda-tunda, dia tidak kerjakan di awal waktunya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penafsiran ini telah sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Imam Masruq dan Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian penafsiran yang kelima, ada juga yang mengatakan bitafriti fi arkaniha wa wajibatiha wa syara'itiha. Orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang-orang yang mereka teledor di dalam sholat. Tidak memperhatikan rukun sholat, wajib-wajib sholat, syarat-syarat sholat, dia tidak perhatikan. Sehingga dia sholatnya tidak memenuhi apa yang diajarkan oleh Nabi. Padahal Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat saya sholat, kata Nabi. Harus sholat sesuai tuntunan Nabi. Penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sempurnakan dia dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya itulah kenapa sampai Nabi menyebut di dalam hadisnya, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, ternyata satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Kata Nabi, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Orang ini kadang ruku'nya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Wa la'allahu yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Kadang juga sempurna sujudnya, ruku'nya lagi tidak sempurna. Tidak tumakninah dalam sholat. Sementara tumakninah dalam sholat, tenang dalam sholat, itu adalah rukunnya sholat. Ketika kita mengabaikan rukun ini, sholat kita bisa batal.
Salat kita bisa batal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya hadis orang yang jelek salatnya itu ditegur sama Nabi kan. Selesai dia salat, dia datangi Nabi, kata Nabi, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi, salat lagi karena kamu belum salat. Terus begitu ditegur sama Nabi sampai 3 kali. Akhirnya dia minta diajarkan kepada Nabi cara salat yang benar. Maka Nabi ajarkan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu dulu. Summastaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian hadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah kamu sampai tumakninah dalam ruku'. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai kamu tumakninah dalam i'tidal. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai tumakninah dalam sujud. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'idan. Kemudian bangkitlah dari sujud, yaitu duduk antara 2 sujud, sampai kamu sempurna di dalam duduk antara 2 sujud. Summa f'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah yang begitu di dalam semua sholatmu. Nah, ini pengajaran Nabi SAW bagaimana sholat yang benar itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penafsiran yang ke-6, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa fawail alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang yang sholat tetapi dia melalaikan sholatnya dari sisi apa? Khusyuk yang wajib yang dia lakukan. Artinya apa? Di dalam sholatnya dari awal sampai akhir tidak ada pikirannya di dalam sholatnya. Pikirannya melayang entah kemana. Jadi tubuhnya saja yang sholat, pikirannya terbang entah kemana. Nah, ini. Dan itu berjalan dari awal sholat sampai akhir sholat. Pas salam baru dia ingat, baru dia sadar. Sudah salam rupanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini juga bisa masuk di dalam ancaman, ya, di dalam apa namanya, di dalam ayat tadi. Nah, sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa termasuk alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, mereka yang meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Sebagian ada juga yang menafsirkan dengan penafsiran seperti ini. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya Nabi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan sholat secara berjamaah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya sholatlah bersama dengan orang-orang yang sholat. Bagaimana caranya sholat bersama dengan orang yang sholat? Ya sholat berjamaah. Berjamaah di mana? Berjamaah di masjid. Karena itu panggilan Allah, karena itu undangan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju keberuntungan dan kemenangan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada 7 penafsiran di kalangan para ulama berkaitan dengan ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Para jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa sholat ini mesti kita perhatikan. Karena bahasa Quran itu, bahasa hadisnya Nabi bukan sekedar sholat. Tetapi bagaimana kita itu iqamatus sholah, menegakkan yang namanya sholat. Supaya jangan sahun, jangan sampai lalai dalam sholat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59, Allah menerangkan generasi-generasi yang buruk itu
Generasi yang bagaimana? Nah, kalau mau tahu generasi yang paling buruk, diterangkan dalam Quran. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun, maka bergantilah generasi berikutnya. Generasi yang buruk. Apa ciri generasi yang buruk? Adha'us shalah, mereka telantarkan salat. Wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsu. Lihat ya, ini generasi yang buruk. Mereka yang menelantarkan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka inilah orang-orang yang kelak akan menemui kesesatannya. Dalam surat Maryam ayat 59. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah salatmu, niscaya keberuntungan bagi dirimu. Kapan kau lalaikan salatmu, maka kecelakaan bagi dirimu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan orang yang lupa dalam sholat. Orang yang lupa, namanya lupa, maka itu dari udzur yang diberikan di dalam agama. Karena Rasulullah pernah bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan umatku kalau mereka melakukan atau melanggar sesuatu, tetapi dasarnya bukan karena sadar, tetapi karena keliru, atau karena lupa, atau karena terpaksa. Ya, orang khilaf. Bahasanya sekarang, saya khilaf. Dia melakukannya bukan karena kesengajaan. Ya. Atau orang yang terlupakan, lupa dia. Tetapi orang yang lupa, kata Nabi, man nama an salatin aw nasiya anha fawaqtuha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salat atau tertidur dari salatnya, maka waktu dia mengerjakan salat adalah pada saat dia ingat. Ya, pada saat dia apa? Pada saat dia ingat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini terkait dengan lupa mengerjakan salat. Demikian pula tidaklah tercela orang yang misalnya dia sholat, kemudian lupa bacaan dari sebagian bacaan sholat. Nah, terkadang kan ada orang baca, dia lupa bacaannya. Nah, ini tidak tercela, manusiawi namanya, lupa itu. Atau misalnya sebagian orang yang sholat, dia lupa, sudah berapa rakaat ini. Maka diingatkan oleh makmumnya di belakang misalnya. Ini lupa manusiawi. Yang seperti ini tidak tercela. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah lupa. Sudah kita baca hadisnya kan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Nabi sholat zuhurnya 2 rakaat. Para sahabat merasa heran. Cuman mereka tidak berani menegur Nabi. Jangan-jangan sholat zuhur memang sudah dirubah. Yang jadinya 4 jadi 2. Ketika itu ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Mereka pun segan menegur Nabi. Maka sampai datanglah seseorang yang namanya Dzul Yadain. Dia yang langsung berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sholatis shalah amnasita." Ya Rasul, apakah sholat zuhur sudah diringkas? Atau kau lupa ya Rasul? Kata sahabat Dzul Yadain ini. Maka kata Nabi, "Lam aksur walam ansa." Sholat tidak diringkas dan aku tidak lupa. Kata Nabi SAW. Maka kata Dzul Yadain, bal nasita. Kalau begitu engkau lupa ya Rasul. Rasul diingatkan. Maka Rasulullah klarifikasi dengan sahabatnya. Akama qala Dzul Yadain. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain ini? Saya tadi sholat zuhurnya 2 rakaat. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasul. Maka Rasul tambah lagi 2 rakaat. Nah kalau yang seperti ini manusiawi. Ya, Rasul SAW sebagai Nabi dan Rasul, tetapi sifat kemanusiaannya masih ada. Itu dimaafkan yang seperti itu. Orang tidak dosa karena itu. Tapi kalau dia lalai dalam sholat, dalam artian tak mau dia sholat, meninggalkan sholat, atau menunda-nunda waktu sholat sampai habis itu sholat, ini yang diancam dalam agama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sekali lagi dijadikan barometer, Pak. Akan baik dan tidak baiknya amal kita selain salat.
Jadi barometernya itu sholat. Jadi penentunya itu ya sholat. Kalau sholatmu baik, pertanda amal lainnya bisa baik pula. Tapi kalau sholatmu sudah rusak, ini pertanda besar yang lainnya lebih rusak lagi. Kata baginda Nabi SAW dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Kata baginda Nabi, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti dari amalnya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau bagus salatnya maka dia beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat, tapi kalau rusak salatnya faqad khaba wa khasira, maka dia telah merugi kata Nabi. Maka dia telah merugi kata baginda Nabi SAW, dan amal yang lainnya bisa jadi rusak gara-gara hal tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita ya betapa besarnya pembahasan atau perihal salat ini. Nah, tidak selayaknya untuk kita remehkan, untuk kita bergampangan dengannya. Naam, dan kita sadarkan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam untuk tidak bermudah-mudahan di dalam sholat. Dosa itu bukan cuman seseorang misalnya minum khamar, seseorang misalnya berjudi, seseorang misalnya berzina, makan harta riba. Bukan hanya itu dosa. Dosa itu juga kalau kau tinggalkan kewajiban. Bahkan dosa karena meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat, dosanya tidak kalah dengan dosa orang yang melakukan keharaman. Kan sebagian orang pahamnya itu dosa itu ya kalau melakukan keharaman. Nah, dia anggap meninggalkan kewajiban ya seakan-akan bukan dosa. Tidak jamaah sekalian, meninggalkan sholat kewajiban kita itu dosa. Dan tadi sudah kita sebutkan, ulama sepakat bahkan meninggalkan sholat ya, dosa orang yang meninggalkan sholat tidaklah lebih ringan daripada dosa orang yang berzina dan mencuri. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini sebagai peringatan dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Karena mereka tidak beriman dengan hari pembalasan, mereka tak mau sholat. Mereka abai dengan perintah sholat. Mereka kalaupun sholat, malas-malasan dengan sholatnya. Kenapa? Ragu dengan hari kebangkitan. Ragu dengan hari kiamat. Ya, sehingga sholatnya pun mereka tidak karuan. Nah, orang kalau sudah melalaikan sholat, para jamaah sekalian, maka hidayah akan sulit masuk kepada dirinya. Tapi kalau orang yang masih mengerjakan sholat, maka hidayah itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya. Nah, makanya dengan sholat ini terbimbing seluruh amal perbuatan kita bisa menjadi baik. Orang yang rajin ke masjid, orang yang datang ke masjid untuk sholat, kata Nabi, perbaikilah prasangkamu kepada orang itu, karena dia orang baik. Nah, karena dia adalah orang yang baik. Ya, dengan sholatnya dia akan terbimbing kepada jalan yang benar. Dengan sholatnya dia akan terjaga dari perkara dan perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholata, innas sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan dapat mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kalau ada orang yang sholat tapi selalu melakukan perbuatan keji dan mungkar, masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar, koreksilah sholatmu. Mungkin masih lalai dalam sholat. Nah, tadi 7 penafsiran tadi yang kita sebutkan, ya, jangan-jangan dia masih sholat tetapi masih bolong-bolong sholatnya, atau sholat tapi ternyata ya dia lalai dalam artian menunda-nunda waktu sholatnya, dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari penafsirannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kita paparkan dari tafsir 2 ayat dari surat Al-Ma'un ayat keempat dan kelima. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan penafsiran dari surat Al-Ma'un ini. Naam, biidnillahi ta'ala wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.